Oke, kembali lagi bersama saya Yohanes Prayoga di YouTube channel Yohanes Prayoga. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen yang hal positif dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video uploadan terbaru ya. Dan sabar dulu yang forex ya, sabar dulu baru Januari teman-teman mah nggak sabaran. Sabar dulu biar ini selesai dulu, maksudnya bukan selesai apa ya, tapi paling nggak untuk pemula yang mencari properti NFT itu agak komplit lah, anggapannya cara bermainnya agak komplit. Dan buat teman-teman yang Picoin juga sabar dulu, banyak banget nih project-projectku, jadi sabar dulu ya, nanti pasti akan aku update satu persatu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan game Upland untuk mencari aset-aset digital NFT yang sekarang sedang booming-boomingnya. Asik. Untuk teman-teman yang baru gabung dan baru tahu, jangan lupa daftar gamenya ada di link deskripsi atau di komentar yang sudah saya sematkan dari komentar diriku sendiri. Nanti ada nilai plus ketika kalian ikut di dalam link tersebut ya. Terus habis itu sekarang kita apa yang harus kita bahas? Yang akan kita bahas adalah collection. Nah, collection ini sangat penting. Kenapa aku di video sebelumnya bilang ini sangat penting untuk mereka yang masih baru di game ini, karena untuk tambahan boost ya, tambahan boost pendapatan per bulan dari aset kita. Ada yang perkaliannya 1 kali 1,25, kalau kita punya pendapatan per bulan itu 100, anggap saja kamu akan dapat 125. Kalau busnya 1,1 berarti ya 100 berarti 110. Kalau 1,3 berarti yang seberbulan biasanya 100 dapat 130 kayak gitu ya. Nah, untuk mendapatkan reward nanti kan ada hadiah reward juga nih ya, dapat hadiah reward dan boost. Dan kalau kalian lihat di sini sudah ada yang bintang 1 punya aku kan. Ini karena aku punya newbie di Kansas. Terus aku centang karena dia hanya membutuhkan satu aset dan aktif. Nah, ketika aktif maka asetku itu akan memiliki pendapatan yang di boost ya. Kita lihat ini adalah pendapatan yang di boost. Nah, ini adalah naik. Yang normalnya itu sekitar 120-an kalau nggak salah. 120-an atau 100 berapa gitu pendapatan aslinya. Tapi karena aku newbie dan aku klik akan dapat 145. Dan kalau memang punya collection lain, maka dia bisa sampai 185 nanti dapatnya boostnya ya. Nah, oke, balik ke collection. Di sini sudah ada aturan-aturannya untuk mendapatkan collection dan bagaimana mendapatkan collection. Jadi contoh yang pertama, Kansas City ya. Kansas City yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana kita memiliki 3 properti di Kansas City. Jadi semua yang di sini di kalau kita nonaktifin kayak gini ya. Kalau diaktifin maka ini adalah area yang bisa kita beli di Kansas City. Terserah kalian mau di mana, ada caranya sendiri. Tiap kota ya itu harus bagaimana, tapi normalnya kalau di collection sih sebenarnya sama aja, punya 3 properti ya. Yang pertama ini punya 3 properti di Kansas City ya, berarti total di kota ini kalau aku punya 3 properti di sini maka aku bisa mengaktifkan yang collectionnya adalah boostnya 1,25 ya. Nanti di edit collection dipilih sampai 3 properti yang di Kansas, habis itu dan kalian akan dapat 450 reward dan boostnya 1,25 kali. Terus ada lagi Soul Crack. Soul Crack ini maksudnya adalah kamu harus memiliki 3 properti di Soul Crack di Kansas. Jadi kalau kalian tahu Soul Crack itu ini. Nah, ini Soul Crack. Maka ketika kalian punya 3 properti di area kota ini ya, Soul Crack ini, jadi areanya di sini ya, areanya di sini hanya sekitar sini, kotak sini ya. Ini punya Soul Crack semua, daerah Soul Crack, anggapannya kecamatannya ya, kecamatan Soul Crack. Maka ketika kalian punya 3 properti itu bisa mengaktifkan kolektivitas yang Soul Crack. Dan perkalian boostnya
perkalian boostnya adalah 1,3 dan rewardnya dapat 850 UPX ya, 3. Terus King of the Street. Nah, kamu memiliki 3 properti di same street atau wilayah yang sama. Jadi kalau yang ini otomatis kalau seumpama kamu pilih yang Soul Crack ya. Soul Crack punya 3, berarti akan otomatis punya 3 wilayah yang sama kan. Berarti ini bisa diaktifin juga ketiganya. Jadi 1,3 juga terserah mau yang mana yang mau diaktifin gitu. Terus abis itu yang lebih gede lagi atau yang lebih mahal lagi dan itu agak lama itu punya 5 properti di same city. Jadi kalau kamu punya Kansas dan punya 5 properti bisa ngaktifin yang 1,4 dapat reward 1.200. Blue Hills berarti kita cari area Blue Hills dan kita memiliki 3 properti di situ. Cuman biasanya kalau Blue Hills ini agak mahal. Oke, bentar, aku cariin Blue Hills. Blue Hills mana Blue Hills? Blue Hills, Blue Hills. Aku lupa tempat Blue Hills di mana. Bla 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 bla. Blue Hills. Bentar, Hill 7 ini. Bukan sih. Blue Hills. Oke, coba cek di mana Blue Hills. Wah, di mana Blue Hills ini? Kok nggak ketahuan ya? Dia kecil. Oh, di sini. Bentar. Bentar ya, sabar. Ini. Nah, ini. Blue Hills di sini, maka di sini ketika kalian punya 3 ya, punya 3 dan biasanya ini sih penuh, gak ada tempat kosong. Biasanya kita harus beli dari orang yang punya. Biasanya kalau orang yang punya mah harganya mahal-mahal, Bos. Ya, harganya mahal-mahal untuk aktifin collection ini, untuk aktifin collection ini jadi dibeli dulu semua. Ini ya, Blue Hills ini dapat 1,7 kali boostnya, rewardnya 2.300, harus punya 3 dan ini udah mahal-mahal sekali. Di sini sudah mahal-mahal sekali, jadi tidak bisa cari yang gampang. Jadi kalau kita klik ini ya, contoh ya, kita klik terus kita harganya ini 299 UPX. Terus kalau kita klik maka dia ada namanya Blue Hills Disney Collections ya, bisa diaktifin. Cuman masalahnya ini kalau gini udah nggak bisa kita beli di tempat kosong lagi karena sudah ada pemiliknya. Harus kita beli dari pemilik tersebut yang memang mereka mau jual. Nah, ini mau jual kayak gini. Ya, mau jual ini. Tapi harganya ya sudah selangit, 75 dolar, 100 dolar kayak gitu. Sulit untuk cari yang murah. Udah nggak ada, tempat kosong lagi udah nggak ada. Jadi ini harus beli ke orang. Selanjutnya ya sama seperti itu, tapi pasti lebih mahal lagi. Karena nilai perkaliannya pasti lebih mahal. Kayak mana ya? Blue Hills tadi ini ya. Nah, ini Carolet Street ya lebih mahal lagi ya. Ini 1,75 dapat reward 2.600. Terus ada di ini juga Meadowbrook juga ada 3, ada Main Street. Main Street itu lebih kecil lagi. Dia cuman butuh 2, cuman harganya parah. Aku pernah ngecek mau beli, aduh, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Dan itu tempatnya, wilayahnya cuman sedikit, mungkin ada sekitar 20 aset doang di situ. Jadi kecil banget. Nah, kalau yang kuning ini lumayan sulit juga karena ini kayak eksklusif gitulah ya. Tempat eksklusif atau perumahan eksklusif gitulah ya. Merah apalagi, intinya kayak gitu, rare collection ya. Rare collection. Terus abis itu yang kuning. Waduh, kalau yang kuning itu bentuk-bentuk yang gold ya, ini gold bukan kuning. Bentuk-bentuk kayak fire station, kayak apa, pemadam kebakaran, terus klub, plaza, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian tahu di mana kemarin ya, aku lupa. Pokoknya ada tempat itu namanya pemadam kebakaran. Dia dijual di situ dan harganya masalah mahal banget. Itu untuk collection ya, teman-teman. Jadi kalian jangan sembarangan beli.
ya. Jangan sembarangan beli Jangan sembarangan beli tempat. Kalian harus memperhitungkan, oh mana nih yang bisa aku aktifin, mana sih yang enggak, kayak gitu. Jadi ini biar dapat reward-rewardnya juga, dapat collection juga, dapat perkalian boostnya juga ya. Jadi jangan sembarangan beli, aku mau beli di sini aja lah karena murah, enggak gitu. Biar lebih maksimal gitu harus cari tempat yang sesuai dengan collection. Jadi kalian nggak sembarangan beli, ya intinya kosong ini 6 ribuan, murah aku bisa beli satu, nggak kayak gitu. Jadi kita harus lihat collectionnya. Kalau kita klik di boost earningnya ini, kita lihat collectionnya itu mana yang cocok di situ ya, jangan sembarangan. Oke, gitu aja. Terus penempatannya juga jangan terlalu dekat dengan tempat kita yang sudah kita beli. Alasannya contoh kayak aku, rumahku mana rumahku, nah kayak ini. Contoh kalau kita beli aset, udah satu aset di sini ya, anggap saja. Terus aku beli aset lagi di sini atau di sini atau di sini, itu jangan. Itu sangat tidak maksimal nanti. Alasannya adalah nanti ketika berhubungan sama nampaknya harta karun. Jadi harta karun ini sangat dibutuhkan ketika kita memiliki aset. Jangan berdekatan. Paling enggak kalau memang satu wilayah kayak collection, apa ya namanya ya? Tadi kayak collection, apa sih namanya tadi? Collection Soul Creek ya. Soul Creek ya berarti kan satu area. Nah, ini aku Roskin Hill kan. Satu area ini kan, itu jangan terlalu dekat. Walaupun satu area itu agak jauh ke sini. Ke bagian contoh kalau mau beli lagi di area Ruskin, bisa beli di sini atau ambil di sini dan di sini ya. Jadi punya contoh 4 gitu ya. Daerahnya agak berjauhan seperti ini. Atau beli di sini ya. Kayak gitu. Jangan berdekatan semua titiknya di sini, belinya asetnya keempatnya beli di sini semua, jangan. Ya, jangan teman-teman. Itu sangat sangat tidak maksimal untuk pendapatan nantinya. Itu ya. Oke, begitu ya. Itu nanti kita akan jelaskan di namanya harta karun. Di harta karun itu yang berhubungan sama ini. Cuman harta karun kayaknya belakang-belakang aja deh ya jelasinnya. Intinya aku udah kasih ancang-ancang dimana kalau beli aset jangan berdekatan banget. Paling nggak satu wilayah boleh, satu wilayah atau satu kecamatan boleh, tapi agak berjauhan. Ya, itu aja untuk masalah collection. Nanti berikutnya mungkin aku akan contohkan membeli aset. Ya, membeli aset dan deposit terus beli aset. Ya, aku contohin. Begitu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini tentang collection. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Silahkan komentar di bawah kalau ada koreksi-koreksi dari apa yang aku katakan mungkin salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Dan kalian jangan lupa juga untuk yang belum daftar gamenya di link deskripsi. Nanti kalian dapat plus-plus ketika ikut di link deskripsi yang udah aku taruh di situ ya, atau di kolom komentar juga ada link deskripsinya. Link untuk game untuk daftarnya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa gabung juga di grup Telegram kita, yaitu di sini ya. T.me Indo Upland, bisa I besar U besar ya. Upland bisa kita bangun komunitas kita baik dan di Indonesia masih sedikit orang yang kenal tentang aset digital properti NFT. Bye bye. Saya Anas Dadah.